Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Pada hakikatnya program kehidupan kita itu sangatlah dihidayahi dengan wahyu, dalam artian bahwa yang bisa membawa kita pada kesempurnaan insani dari aspek pengetahuan dan ma'rifat tiada lain adalah wahyu ilahi. Al-Quran sendiri sebagai kitab suci yang Tuhan turunkan terakhir bagi umat manusia, memuat berbagai dimensi yang mengantar manusia pada kesempurnaan. Salah satu di antaranya dimensi meyakini adanya hari akhirat. Karena itu salah satu faktor yang dapat membangun manusia yaitu mengingat ma'ad. Ma'ad sendiri sudah saya singgung, sekiranya tidak ada para nabi diutus Tuhan untuk mengabarkan kita terhadap ma'ad, boleh jadi manusia tidak bisa menemukan secara akal mandiri. Kalau kita misalnya membahas dengan melihat maktab-maktab filsafat, maka kita akan melihat bahwasanya maktab filsafat itu kurang menyentuh masalah ma'ad. Ya, kecuali mungkin maktab filsafat Islam atau maktab filsafat dari agama-agama yang berlandaskan wahyu ilahi. Jadi persoalan ma'ad ini adalah suatu persoalan yang sangat bergantung kepada ajaran wahyu. Nah, sebagaimana kita tadi singgung bahwasanya mengingat ma'ad merupakan paling baiknya faktor yang akan membangun manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa dunia merupakan jalan, sementara kiamat itu merupakan tempat akhir perjalanan. Dan supaya kita lebih baik di dalam menjalani jalan ini, maka sangat penting sekali mengingat terhadap tujuan akhir kita. Oleh sebab itu maka Tuhan mengutus para anbiya ilahi untuk menghidayahi kita jalan yang benar menuju tempat akhir kita. Karena para anbiya inilah yang mengetahui, yang mendapatkan tentunya ta'lim atau pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala
jalan lurus yang bisa ditempuh umat manusia untuk mencapai rumah akhirat. Oleh sebab itu para anbiya ilahi mengetahui seluruh sisi-sisi terkait masalah jalan ini yang bisa membawa manusia secara selamat. Jalannya adalah jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Oleh sebab itu, sesuai dengan wahyu Tuhan, atas dasar perhatian yang dalam serta perasaan rahmat yang ada pada anbiya, maka mereka mengasihani orang yang jalannya menyimpang dari jalan yang lurus. Berasaskan ini, maka lewat para anbiya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka ini, ya, fa aina tadhhabun. Surah At-Takwir kita akan menjumpai ayat fa aina tadhhabun. Surah At-Takwir ayat 26. Yani kemana kalian pergi? Kemana kalian akan pergi? Pertanyaan sangat esensial bagi setiap manusia. Dari mana? Min aina, fi aina, di mana, dan ila aina, kemana? Ayat suci Al-Quran mengisyaratkan fa aina tadhhabun, kemana kamu pergi, kemana kalian akan pergi. Al-Quran berdasarkan logika wahyu mengatakan bahwa apa yang dijelaskan oleh para anbiya itu adalah sebuah persoalan yang realitas, bahwasanya akhir daripada perjalanan kita berakhir pada hari kiamat. Tuhan mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia adalah nabi itu berbicara berasaskan hawa nafsu. Dia adalah yang berbicara berdasarkan angan-angan atau perkiraan. Kalau kita ini pada dasarnya yang kita anggap ilmu itu cuma sebagian ilmu. Boleh jadi sebagian besarnya itu persangkaan. Sesuatu itu disebut ilmu apabila ia sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realitas. Tapi para anbiya apapun ia ucapkan sesuai dengan realitas. Sebab tiadalah ia berbicara kecuali berasaskan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tiadalah ia berbicara berasaskan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan adalah wahyu yang diwahyukan Tuhan kepadanya. Itu di surah An-Najm ayat 3 dan 4. Sebab itu apa yang disampaikan para anbiya tentang jalan menuju akhirat serta realitas akhirat itu sendiri semuanya benar. Tiada ada yang berasaskan cuma anggapan dan perkiraan. Nabi dengan kedudukannya yang sangat tinggi, jika ia tidak berada di tengah umat
dan menghidayahi umat manusia, membicarakan tentang keyakinan yang benar, tentang ibadah yang benar, tentang akhlak yang benar, tentang perbuatan yang benar, maka manusia tidak akan sampai pada pemahaman sempurna terhadap berbagai permasalahan tersebut. Para nabilah yang berbicara terkait masalah hubungan akhlak dan hari kiamat. Apabila manusia seperti ini akhlaknya, maka realitasnya di hari kiamat demikian. Nabilah yang berbicara ketika kamu membicarakan keburukan saudara mukminmu, maka ibaratnya kamu memakan bangkai. Nabilah yang berbicara apabila kalian memakan harta haram, maka ibaratnya kalian memakan api atau memakan makanan neraka, zakum, ya. Oleh sebab itu, Nabi adalah manusia yang tidak kehilangan jalan dan yang mengetahui tempat akhir serta tujuan akhir umat manusia. Oleh sebab itu, Nabilah yang menunjukkan jalannya dan Nabilah yang juga memahamkan realitas-realitas yang akan dicapai dengan jalan tersebut. Ia adalah imam dan ia adalah sahib, pemilik petunjuk. Jadi pada dasarnya Nabi sama sekali tidak berbicara sesuai dengan keinginannya, tapi semata-mata berbicara berdasarkan wahyu ilahi, ya. Tuhan mengajarkan pada Nabi suatu sistem, suatu bentuk pandangan dunia yang menyeluruh dan memberikan pesan terhadap pandangan dunia yang menyeluruh tersebut, yaitu in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayastaqim. Itu di dalam surah At-Takwir ayat 27-28. Jadi tiadalah ia kecuali pengingat bagi penduduk alam. Yani maksudnya wahyu ilahi atau Al-Quran yang dibawa Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiadalah ia kecuali nasihat, petunjuk bagi seluruh penduduk alam. Liman syaa minkum ayastaqim, bagi orang yang menginginkan di antara kalian jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan pada keselamatan akhirat. Jadi Al-Quran Agung ini tiada lain kecuali sebagai petunjuk dan pemberi nasihat bagi ahli alam, bagi penduduk alam, supaya setiap dari manusia yang ingin jalan lurus, mereka bisa mendapatkan petunjuknya.
Oleh karena itu seluruh kandungan Al-Quran adalah jalan. Seluruh kandungan Al-Quran adalah jalan. Ma'rifat, pengetahuan, petunjuk, cahaya yang menjauhkan dari kegelapan. Firman Tuhan, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila suratil azizil hamid. Surah Ibrahim ayat 1. Jadi pertama, terkait masalah manusia di dalam kehidupannya, Tuhan mengisyaratkan fa'aina tadhhabun, maka kemana kalian hendak pergi. Yang memberikan jalan adalah para anbiya, yang mana ucapan mereka tidak berasaskan hawa nafsu, tetapi berasaskan wahyu ilahi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah ia berbicara berasaskan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan dia wahyu, di mana wahyu itu merupakan petunjuk serta nasihat bagi penduduk alam. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tiada ilah ia, maksudnya Al-Quran itu, kecuali pengingat, penasihat, pemberi nasihat, pemberi petunjuk lil alamin, bagi penduduk alam. Liman sya'a minkum ayastaqim, bagi orang yang punya keinginan pada jalan yang mustaqim. Sebab meskipun ada Al-Quran, meskipun ada para nabi, ya, ada nabi terakhir, nabi Islam, Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam, ada Al-Quran di sisinya, ia bawa, ia kemudian dakwahkan jalan benar ini. Tapi ya, bagi yang mau saja jalan mustaqim, mengikuti Nabi, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ya, pertama, ya, mau kemana manusia? Ya. Menurut Tuhan, manusia akan berakhir pada kehidupan akhirat, Siapa yang memberi petunjuk jalan ke akhirat adalah para nabi alaihissalam. Di mana para nabi alaihissalam ini petunjuknya niscaya benar. Sebab ia tidak berbicara, ya, kecuali berasaskan wahyu. Ilahi. Ini Quran surah An-Najm ayat 34. Kalau yang pertama tadi At-Takwir ayat 26. At-Takwir ayat 26.
Berikutnya yang ketiga, ya, wahyu yang diberikan para nabi itu berbentuk Al-Quran, Nabi Islam. Ya, dia adalah dalam bentuk Al-Quran, di mana tiadalah ia kecuali, ya, tiadalah ia kecuali sebagai, ya, pemberi hidayah, pemberi nasihat, dan pemberi ma'rifat, ya, kepada jalan yang benar atau lurus bagi orang yang menginginkannya, bagi orang yang menginginkannya. Yang mana ia mengeluarkan manusia dengan cahayanya dari kegelapan. Jadi yang tiga ini, At-Takwir ayat 27-28, At-Takwir 27-28. Sementara yang empat ini Ibrahim ayat 1. Jadi sampai di sini kita lihat bahwasanya kitabun anzalnahu ilaika, suatu kitab, anzalnahu yang kami turunkan ia. Jadi anzalnahu itu kami turunkan ia ilaika kepadamu. Mukhatabnya satu orang, ilaika, ini kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litukhrijan nasa, supaya kamu mengeluarkan manusia minal zulumati, dari kegelapan, ila nuri, kepada cahaya. Itu pun biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan Al-Aziz Al-Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Oleh sebab itu, ketika ruh dan jiwa manusia tertarbiyah, terdidik, berasaskan mengingat ma'ad, yaitu zikrad dar. 3 zikrad dar itu, ya, jadi kandungan tarbiyahnya mengingat, kandungan tarbiyahnya sebenarnya salah satu, kandungan tarbiyahnya mengingat akhirat. Zikrat dan surah Shad ayat 46. Surah Shad ayat 46, yaitu zikrat dar. Zikrat dar itu maksudnya mengingat, ya, mengingat
negeri akhirat, mengingat negeri akhirat, mengingat kampung akhirat, sama saja. Mengingat negeri akhirat atau mengingat kampung akhirat. Nah, menjadi jaminan untuk terrealisasinya. Ya. Jadi selain ini mengingat akhirat, banyak kandungan Al-Quran lainnya, seperti keyakinan kepada Tuhan, tauhid, keyakinan kepada kenabian, kemudian aturan-aturan ibadah, baik itu individu maupun sosial, serta akhlak-akhlak individu dan sosial, serta hal yang lainnya. Tapi apa yang menjadi jaminan terrealisasinya ini semua? Yang menjadi jaminan terrealisasinya kandungan-kandungan ajaran daripada Al-Quran adalah zikr dari itu, yaitu mengingat negeri akhirat. Coba kita lihat ini kenyataan. Betapa banyak kita semua Islam, umat Islam, meyakini keesaan ilahi, kedatangan Nabi, adanya wahyu, serta ibadah-ibadah yang diajarkan, akhlak-akhlak yang dianjurkan, dan berbagai dimensi lainnya yang terkait sosial seperti politik, ekonomi, budaya, ya. Tapi seberapa besar dijalankan kita? Di mana letak kekurangannya? Karena kurang zikrat dari itu, kurang mengingat negeri akhirat. Jadi yang bisa menjamin terrealisasinya semua program-program yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah mengingat akhirat. Sementara sebagaimana kita pada awal pertemuan, mengingat ma'ad sama dengan mengingat mabda. Jadi mengingat negeri akhirat sama dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikradar lah yang menjamin bisa terrealisasinya semua kandungan dalam Al-Quran. Orang mau salat, menegakkan salat, ya karena ada dimensi zikradarnya, mengingat akhirat. Orang mau bersedekah, mau membayar zakat, karena ada zikradarnya. Satu dengan yang lain bersilaturahim, menjaga berbagai dimensi akhlak sesama manusia karena zikradarnya itu. Yakni bahwasanya mengingat akhirat ini bisa membawa manusia selalu mewaspadai seluruh perbuatannya. Oleh karena itu, apabila manusia melupakan atau melalaikan mengingat kiamat, mengingat hari akhirat, maka tidak ada alasan yang bisa membuat dia konsisten terhadap merealisasikan aturan-aturan. Iya, bisa saja kalau tidak istilahnya terkontrol oleh hukum, ya melakukan kejahatan apa saja yang dia inginkan. Sesuai dengan ucapan Imam Husain alaihissalam di hari Asyura, di waktu zuhur hari Asyura, ketika beliau menemui putranya Imam Sajjad alaihissalam. Jadi beliau berkata, setan menguasai mereka
dan melupakan mereka, yakni setan itu membuat lupa mereka. Karena setan menguasai mereka, maka ia membuat mereka lupa, menjadikan mereka lupa apa? Zikrullah, mengingat Allah. Maksudnya juga mengingat ma'ad. Karena kelalaian yang menguasai seluruh wujud mereka dan mereka dikuasai oleh setan, maka ingatan mereka pun terhadap hari akhirat hilang. Jadi semua orang yang memusuhi Imam Husain, ya, berhadapan dengan beliau di hari Asyura itu, pada hakikatnya mereka semua orang yang lalai dan lupa terhadap masalah ma'ad, ya. Terlalaikan dari permasalahan ma'ad, yang sama saja terlupakan kepada Tuhan. Dan karena mengingat ma'ad tiada lain adalah mengingat mabda itu juga, maka melupakan atau lalai mengingat mabda berimplikasi juga melupakan ma'ad. Padahal manusia bisa ia terbangun lewat senantiasa mengingat kiamat. Dan dari mengingat kiamat ini dia bisa mendapatkan berkah keyakinan, akhlak. Dan orang yang senantiasa mengingat ma'ad, bisa saja pada suatu kondisi ia menyaksikan kiamat itu, ya. Jadi orang yang senantiasa mengingat kiamat bisa saja sampai suatu kondisi menyaksikan kiamat. Al-Quran mengisyaratkan, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, latarawun al jahim, niscaya sungguh kalian lihat neraka jahim itu, ya. Jadi bisa saja kita ini memahami kiamat dengan makna pengetahuan terhadap kiamat. Tapi apabila seseorang mempunyai ilmu hakiki terhadap kiamat, jadi dia mempunyai ilmu hakiki terhadap kiamat, maka niscaya dia melihat neraka jahanam dan penghuni jahanam. Dia akan menyaksikan efek-efek daripada keyakinan yang menyimpang, akhlak yang buruk, serta perilaku yang jelek, dan berbagai maksiat-maksiat, ya. Sebagaimana kita kan sudah jelaskan, jadi ada tingkatan ilmu atau yakin. Sebenarnya yakin itu sama dengan ilmu, ilmu itu sama dengan yakin. Cuma yang kita sebut ilmu bisa saja sebenarnya bukan ilmu, makanya dia bukan yakin, kan gitu. Jadi kita misalnya menyebut dia sebagai ilmu, padahal bukan ilmu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan realitas. Jadi kalau ilmu itu, ya sebenarnya dia yakin juga. Yakni ilmu yang benar-benar ilmu adalah yakin juga. Nah, kita bagi ada ilmu, ya, ada ilmu yakin, ya, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Karena itu siapa yang sampai pada ilmu hakiki itu maksudnya hakul yakin terhadap kiamat, maka niscaya dia akan melihat neraka dan penghuninya. Ya.
dia akan menyaksikan realitas-realitas keyakinan yang salah, akhlak yang jelek, perilaku yang buruk, serta dosa-dosa dan maksiat. Tentu sebaliknya juga, ia akan menyaksikan efek daripada keyakinan yang benar, akhlak yang baik, perilaku-perilaku yang baik, serta amal-amal dan ibadah. Nah, jadi pada hakikatnya perbuatan setan untuk menyimpangkan manusia, jadi perbuatan setan untuk menyimpangkan manusia pertama yaitu mengambil ingatan pada Tuhan dari kalbu manusia. Jadi mengambil ingatan kepada Tuhan dari kalbu manusia. Nah, mengambil ingatan kepada Tuhan sama saja juga membuat dia lupa terhadap ma'ad. Sebaliknya, apabila ada orang senantiasa di dalam kalbunya terdapat ingatan kepada hari akhirat, yakni senantiasa daim pada kalbunya, ya niscaya ia akan senantiasa terjaga. Sebenarnya dengan mengingat kiamat itu kan, kemudian dia menjaga dirinya, yakni menyucikan dirinya, tahzibun nafs, tazkiyatun nafs, ya, menjalankan perintah ilahi, meninggalkan larangannya, akhlaknya ya sempurnakan dan lain sebagainya, maka bertajallilah pada kalbunya realitas jahanam itu sendiri dan realitas surga itu. Kalau di dalam pembahasan nanti itu yang kita bahas tentang akhlak tasawuf, ya pada makam tertentu manusia sampai pada penyaksian realitas-realitas tersebut. Nah, dalam apa istilahnya ini, tafsir, bukan tafsir ini, penjelasan, dalam penjelasan Alamat Tabatabai, beliau mengatakan boleh jadi manusia itu umurnya berada di bawah wilayah setan, tapi ia tidak mengetahui. Nah, tentu dalam kondisi ini dia mesti beribadat dalam satu, apa istilahnya, umurnya itu dia harus penuhi dengan ibadat istighfar pada Tuhan. Apabila ia benar-benar mengingat kiamat dan zikrat dar tadi itu, yakni benar-benar terdapat di dalam jiwanya mengingat kiamat dan zikrat dar, maka manusia seperti ini akan menyaksikan api neraka. Kalau Rumi dia mengatakan, ya yang honar itu, yang keahlian itu adalah menyaksikan api neraka, bukan misalnya hanya lewat asap mengetahui keberadaan api neraka, ya. Jadi yang honar menurut dia, yang istilahnya keahlian, yang ilmu sebenarnya, yaitu melihat realitas neraka itu sendiri, bukan mengetahuinya lewat asap. Jadi maksudnya seperti ini kan, asap itu dalil terhadap adanya api. Maksudnya itu mengetahui neraka
lewat dalil, ya, itu bukan sesuatu honar, keahlian, ya, tapi yang menyaksikan itu papinya sendiri. Kalau kita lewat ilmu yakin, ya, dengan lewat dalil mengetahui neraka. Tapi bagi urafa yang bersair suluk, dia memang menyaksikan kenyataan api neraka itu. Nah, ini kita bisa lihat kenyataannya lewat sebuah riwayat. Jadi terdapat seorang pemuda yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu mempunyai keyakinan terhadap kiamat. Saya mempunyai keyakinan terhadap kiamat. Nabi berkata padanya, segala sesuatu itu punya alamat. Sekarang alamat keyakinanmu itu apa? Dia berkata, seolah-olah surga dan ahli neraka, ya, jadi seolah-olah saya menyaksikan surga dan ahli neraka. Dan demikian juga saya mendengar suara neraka, ya. Jadi beliau bertanya pada seorang pemuda, atau menanyakan tentang alamat keyakinan pemuda tersebut. Jadi pemuda ini sepertinya sampai pada menyaksikan realitasnya neraka. Dan dia melihat penghuni neraka. Ya. Jadi dia tahu siapa ini jadi penghuni neraka dan siapa menjadi penghuni surga. Rasulullah di dalam riwayat Mi'raj itu kan ada riwayat Mi'raj di mana Nabi juga dibawa bersama malaikat Jibril menyaksikan realitas-realitas surga dan realitas-realitas neraka. Bahkan sangat detail penyaksian Rasulullah SAW. Nah, pemuda ini kemudian menginginkan dari Nabi supaya mendoakan sampai ia mendapatkan syahadah. Nabi pun berdoa untuknya. Lantas pemuda ini dalam sebuah peperangan terhadap atau menghadapi orang kafir menemui syahadah. Pemuda ini pada hakikatnya telah berperang dengan dua togut dan mengalahkannya. Pertama adalah togut luar, yakni serangan para musuh-musuh Islam terhadap batas-batas agama dan keyakinan serta negeri Islam, dan dia juga telah melawan togut dalam dirinya, yakni nafs syaitani. Dengan mengalahkan nafs syaitani, dia mendapatkan penyaksian terhadap realitas-realitas surga dan neraka. Dan dengan menghadapi togut di luar, yakni para penyerang terhadap agama, meskipun dia mati syahid, sebenarnya itu adalah kemenangan bagi dirinya. Jadi pada dasarnya kita itu kalau menyucikan diri jangan kehilangan semangat membela agama. Tidak bisa seperti itu. Ada orang misalnya mendengar berita seorang Amerika tertarik dengan Islam, kebenaran Islam, senang, ya, membangga-banggakan orang Amerika tersebut.
Tapi kondisinya ini tidak sama. Misalnya ada seorang Amerika menghina Al-Quran. Kan kalau misalnya ada memuji Al-Quran, senang. Orang Amerika misalnya, orang di luar Islam, non Muslim. Demikian pula kalau ada yang menghina Islam, menghina Al-Quran, mestinya tidak senang, benci. Ya. Seperti itu. Tolok ukurnya kita senang dan benci seseorang adalah agama. Bukan yang lain, tidak ada yang lain. Tapi agama tolok ukur kita. Ya ayuhan nas, akhirnya ayatnya yakni inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Tuhan di antara kalian adalah paling bertakwa. Jadi ukuran kita di situ. Bukan masalah suku, bukan masalah kebangsaan dan lainnya. Sekarang kita mau menyinggung masalah perkara-perkara yang menjadi penghalang mengingat maat. Perkara-perkara apa saja yang menghalangi manusia mengingat maat. Di sini ada beberapa perkara disebutkan. Pertama, mencari kesenangan, mencari istilahnya menjadi orang yang mempunyai kelebihan dari segi harta, dari segi kedudukan. Yakni mencari kenyamanan. Jadi pertama yakni mencari kenyamanan. Kedua, tertarik terhadap permasalahan kesenangan dalam kehidupan. Kesenangan terhadap makan, minum, pakaian dan lainnya. Kalau istilah kita yakni hidup hedon. Hidup hedon. Pernah dengar hidup hedon? Hedonisme. Ada disebut hedonisme. Orang hedonisme. Yakni hidupnya cuma menginginkan kesenangan saja, hura-hura, senang-senang, pesta-pesta, ya, makan-makan, minum-minum dan lain sebagainya. Hidup dia hedon, mewah. Berkecenderungan hidup senang dan mewah saja. Hedon. Jadi fenomena seperti hidup ini ya akan melupakan akhirat. Yang ketiga, yakni mengumpulkan kekayaan tanpa batas. Yang keempat, kesulitan kehidupan yang yang sangat memberatkan, kesulitan hidup yang sangat memberatkan. Jadi kita coba lihat ya, di kalangan masyarakat itu yang paling miskin kadang juga tidak perhatian pada agama, kurang beragama kelihatan, yang sangat miskin. Karena mungkin beban kehidupan, kesulitan hidup yang memberatkan dia, jadi merasa tidak ada semangatnya terhadap agama. Gairah. Yang kedua, bentuk masyarakat yang kaya raya, ya, yang tadi itu hidupnya hedon, hidupnya penuh glamaur karena kaya. Itu dua masyarakat begini ini titik ekstrim yang kadang tidak loyal kepada agama. Ya mungkin ada satu-satu lah, tapi pada umumnya kalau ada satu-satu, tapi yang banyak adalah masyarakat yang tidak terlalu miskin, tidak juga kaya. Yang tengah-tengah itu ini yang hidupnya agamis kebanyakan.
Jadi ini penghalang mengingat ma'ad, yakni mencari kenyamanan hidup, mengikatkan hidup dengan kesenangan-kesenangan, yakni yang istilahnya hidup hedon, kemudian mengumpulkan harta tanpa batas, dan juga kesulitan hidup yang memberatkan. Oleh sebab itu bisa dikatakan juga yang menyulitkan dalam kehidupan dan juga yang sangat menyenangkan dalam hidup itu bisa membuat orang lalai terhadap mengingat kiamat. Salah satu contoh dari kalangan orang yang kaya, yang mengumpulkan harta tanpa batas, yang dikisahkan di dalam ayat suci Al-Quran, dikarenakan mencapai tingkat kesombongan, dia pun kemudian melupakan hari kiamat, yaitu Qarun. Qarun itu hidup semasa Nabi Musa alaihissalam. Tuhan mengatakan bahwa Qarun itu adalah salah satu dari orang paling kaya dari kaum Musa. Kami telah memberikan dia kekayaan dan dengan perantaraan itu kami mengujinya. Ya. Pada hakikatnya dalam kekurangan juga ujian, dalam kelebihan juga ujian. Juga di antara keduanya juga tetap ujian. Makanya kita itu juga dianjurkan untuk jangan miskin sekali. Dalam riwayat banyak riwayat menjelaskan keburukan daripada kefakiran. Kefakiran itu adalah pintu pada kekafiran. Kefakiran pintu daripada kekafiran. Jadi dibalik saja, kefakiran, kekafiran. Sementara yang kekayaan juga banyak disyaratkan melalaikan manusia dari mengingat Tuhan, mengingat ma'ad. Makanya Tuhan mengatakan padanya, ya dengan hartanya itu jangan sombong. Karena Tuhan itu sama sekali tidak suka kepada orang yang sangat sombong. Ya, Tuhan berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang Allah berikan padamu bagi negeri akhirat. Akhirnya berusahalah bagi negeri akhirat. Karena negeri akhirat itu adalah kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada ula, maksudnya dunia. Jadi carilah, berusahalah apa-apa yang berhubungan dengan negeri akhirat. Jadi fokusnya sebenarnya adalah negeri akhirat, pencarian kita. Ya, pencarian kita itu fokusnya negeri akhirat. Karena wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi Tuhan mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bahagianmu dari kehidupan dunia.
Maksudnya karena kita ini hidup dunia, mau makan, bekerja. Mau minum, bekerja. Mau berkeluarga, bekerja. Ya. Ada fenomena sekarang, ya. Tapi mudah-mudahan nanti jangan terjadi sama kalian, karena tidak bagus. Ya, ini fenomena istri bekerja, suami tidak bekerja. Ada fenomena begitu banyak sekarang. Istri tetap pekerjaannya, suami awalnya tidak tetap pekerjaannya, tapi berakhir kemudian tidak bekerja sama sekali. Ya. Tidak bagus. Baru sang suami suka malam-malam pergi di warkop ngopi-ngopi. Astagfirullah. Jangan menimpa kita seperti itu. Harus kembali dibalik. Saya, misalnya kalian nanti, ada suaminya sanggup menafkahi kalian dengan bagus, tinggalkan pekerjaan yang tidak terlalu cocok dengan perempuan. Kerjalah biar sedikit penghasilannya, meskipun banyak penghasilannya. Ya. Untuk apa itu kita kaya, capek ki bekerja, tidak bahagia toh ki. Tahu? Ya. Jadi suami memang tugasnya sebagaimana Islam bertanggung jawab pada keluarganya. Istri biasa dia mau ada penghasilannya supaya enak belanja. Kayak begitu. Kita juga nanti laki-laki itu jangan seke sama istri, karena nanti istri mau belanja tidak ada, ya tidak ada jalan-jalan, dia pergi bekerja. Jadi dia enak rasanya mau beli ini ada uang, ya tidak harus minta misalnya. Makanya milik bekerja. Tapi itu tadi pada akhirnya kadang terjadi berbalik. Istri yang siang sampai sore bekerja, suami kasihan tidak bekerja. Masih bagus dibilang kasihan kalau memang dia tidak bekerja dikarenakan misalnya hal-hal yang tertentu menyulitkan bekerja. Tapi kalau memang ada sebagian kalau di Jawa, maaf saya, kita singgung lagi Jawa. Jadi istrinya misalnya pergi kerja keras, suaminya kerjanya burung. Ya, selalu saja dengan burungnya. Pagi-pagi sibuk siul-siul dengan burungnya. Jadi walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahagiamu di dunia. Berusahalah juga di dunia di jalan halal. Insya Allah Tuhan akan memberi jalan rezekinya. Nah, tadi kisah Harun bagaimana pada akhirnya? Karena Karun, jadi bukan Karun ini setelah diberi kekayaan Tuhan menjadi sombong. Tuhan berfirman di surah Al-Qasas, yakni kelanjutan dari surah Al-Qasas tadi ayat 81. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Ya, itu surah Al-Qasas ayat 81. Jadi Karun ketika dia sudah mengumpulkan harta dan jadi kaya raya, sangat kaya, dia sombong. Ya, dia magrur. Pada akhirnya Tuhan mengatakan fakhasabna bi wa bidarihil ard. Tuhan menanamkan dia atau memasukkan dia di bumi, ya. Menelankan dia dan rumahnya pada bumi. Ya. Jadi menanamkan dia pada bumi dan rumahnya pada bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan yang menolongnya. Padahal tadinya waktu dia kaya raya, semua orang ikut dengannya, mengeluh-ngeluhkannya.
Tapi ketika tertimpa azab ilahi, tidak ada lagi satu kelompok pun yang menolongnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada ia pun tertolong. Ya, dan dia pun tiada tertolong. Nah, berikut ayatnya di dalam juga surah Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Jadi itulah negeri akhirat. Kami menjadikan negeri akhirat itu bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, uluwan, tidak menghendaki ketinggian, tidak menghendaki kesombongan, tidak menghendaki kekuasaan. Jadi ini juga biasa dijadikan salah satu ayat mencegah kita untuk mencari kekuasaan. Ada riwayat pencari kekuasaan itu dia ibaratnya berada dalam kondisi diserang, ya, dia ibaratnya gembala yang diserang singa dari berbagai arah. Ya, makanya maksudnya itu ya sedikit saja dia akan terjatuh pada kecelakaan, kehancuran. La yuriduna uluwan, yang tidak mengendaki kesombongan, fil ardi di bumi, wala fasadan, tidak melakukan kerusakan, wal akibatu lil muttaqin, dan akhir kehidupan ini bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, saya pikir inilah kita punya pembahasan, meskipun masih ada sisanya. Kita akan beralih pada pertemuan lain, pembahasan lain. Ya, saya kira 1 jam 10 menit cukup, ketimbang lebih lagi kalian sudah kecapean. Apalagi pelajaran sore, no? Sudah letih dari pagi. Ya, cukup kita punya pembahasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.